Segala puji syukur hormat hanya bagi Yesus Tuhan yang terus mengasihi kehidupan kami. Hingga pada pagi hari kami bersyukur, kami akan melanjutkan sesi perenungan akan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Kita jumpa lagi dalam sesi kali ini dalam perenungan firman Tuhan. Kita ada di kitab Roma pasal 10. Langsung saja. Itu judul perikopnya itu adalah keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Haleluya. Saya baca dari pasal 9 ayat 30 karena itu bersambung. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Haleluya. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Haleluya. Maksudnya itu orang Israel. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Haleluya. Jadi orang Israel itu giat memang untuk Allah, tetapi dikatakan tanpa pengertian yang benar. Haleluya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Haleluya. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran. Nah, itu akibat, itu penyebabnya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, akibatnya itu mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Haleluya. Itu orang yang Israel secara jasmani. Nah, demikian perikopnya selanjutnya, kebenaran karena iman. Haleluya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Haleluya. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Haleluya. Ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan ini di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Haleluya. Itulah firman. Itulah firman iman. Nah, itu firman iman. Jadi firman iman itu ada dalam hati dan dekat di mulut. Haleluya. Itulah iman perkataan. Firman iman yang kami beritakan. Nah, yang Paulus beritakan. Yang dikatakan, yang dijelaskan. Haleluya. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, ini intinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi dengan hati orang percaya dibenarkan. Sama dengan Abraham.
percaya kepada Yahweh Elohim. Sehingga Yahweh Elohim memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Haleluya. Percaya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi percaya dan mengaku. Percaya dalam hati, kemudian mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Nah itu tadi sudah, yang sebelumnya itu sudah disinggung. Sudah kitab Yesaya. Haleluya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Maksudnya kepada Yesus. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Haleluya. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Nah itu. Bagaimana mau berseru kalau tidak percaya? Haleluya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Nah itu makanya. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Haleluya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maksudnya seperti Paulus sudah jelaskan. Maksudnya Paulus itu. Karena mereka tidak memberitakan itu, maka mereka tidak percaya. Makanya sekarang Paulus datang ke Roma untuk memberitakan Injil. Haleluya kepada mereka. Selanjutnya dijelaskan, berikut selanjutnya, ketidakpercayaan Israel. Haleluya. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Maksudnya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sendiri berkata, Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Haleluya. 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Haleluya. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Maksudnya bangsa Israel. Ya. Haleluya. Ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Maksudnya bangsa-bangsa lain. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Haleluya. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Haleluya. Itulah Israel. Yesus datang, mereka menolak. Bahkan Yesus sendiri datang dari keturunan mereka, dari Israel. Haleluya. Itulah yang terjadi, saudaraku. Tapi syukur, saudara katakan bahwa kita bersyukur ini oleh karena semua itu ada dalam pengaturan Tuhan, kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat, yang berhak diizinkan Israel mengalami ketegaran hati supaya kita yang diselamatkan. Kita bangsa-bangsa lain ini beroleh selamat. Bangsa-bangsa di luar Israel. Terus sebabnya kita bersyukur, maka sampai hari ini di tengah-tengah masih kita menghadapi era pandemi COVID-19, COVID-19, di era new normal yang pemerintah sudah tetapkan. Mari kita terus bersyukur, karena saya percaya Tuhan selalu ada milik kita. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih, dipanggil dan ditetapkan menjadi umat pilihan. Kita terus bersyukur. Kita terus berdoa untuk Israel secara jasmani. Pada saatnya mereka juga akan diselamatkan. Kalau mereka sudah menerima Mesias, mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Haleluya.
Ini yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jadi bangsa-bangsa lain itu sampai hari ini banyak diselamatkan. Selain kita orang Indonesia, ya seluruh dunia, bangsa-bangsa banyak yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan hari-hari ini adalah hari-harinya kita terus berdoa supaya Injil kerajaan itu terus diberitakan di seluruh bumi. Dan setelah itu dikatakan baru tibalah kesudahannya. Haleluya. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sisa Israel itu yang diselamatkan di dalam Roma pasal 11. Tapi nanti pada video-video berikutnya baru kita akan membahas hal itu. Intinya pada hari ini bahwa bangsa-bangsa lainnya itu termasuk kita ini diselamatkan oleh karena akibat kesesatan orang Israel. Haleluya. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena iman. Kebenaran karena iman. Dikatakan tadi itu. Saya ulang lagi ayat 9. Sebab jika kamu, intinya di situ. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, khususnya mungkin ada yang menonton video ini yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kesempatan ini saya mengajak saudara untuk menerima Dia sebagai Tuhan saudara dan Juru Selamat saudara. Karena saya percaya bahwa hanya dalam Dia ada keselamatan. Haleluya. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yang sendiri mengatakan, Dia sendiri yang mengatakan, haleluya, bukan manusia. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Haleluya. Dia sendiri juga berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Praktis saja saudara. Membuka hati menerima Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan. Dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kalau kita percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan dibenarkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Haleluya. Sampai dengan apa yang kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur, mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, dalam nama Yesus kami datang bersyukur buat pagi hari ini. Firman-Mu yang hidup datang kepada kami. Keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami, Tuhan. Karena kami pada awalnya bukanlah Israel sejati. Kita melakukan kemurahan-Mu oleh karena kasih karunia-Mu. Keselamatan itu sampai pada kami. Dan kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Karena itu lewat kesempatan ini kami berdoa juga buat umat-umat-Mu. Bahkan orang-orang yang belum percaya kepada-Mu Tuhan, biarlah Engkau datang menjumpai kehidupan mereka. Pakai hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai penginjil-penginjil untuk memberitakan kerajaan, untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu, sehingga lewat kehidupan mereka banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu Bapa. Terpuji nama Bapa, pagi lagi bersyukur, berdoa terus untuk sarana-sarana penginjilan dimanapun tersebar di seluruh muka bumi. Engkau memberkati, bahkan hamba-hamba yang teraniaya oleh karena Injil, kuatkan hati mereka Tuhan, sehingga mereka tetap berpegang kepada Injil-Mu. Mereka tidak akan pernah menyangkal nama-Mu. Terpuji nama buat pagi yang bersyukur. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Demikian apa yang kita boleh renungkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin.